Wanita itu dengan kecewa membakar foto pernikahannya dengan suaminya dan menandatangani surat perceraian. Kemudian ia meminum pil penghilang ingatan dan melupakan suaminya sepenuhnya. Lalu ia meninggalkan rumah yang telah menghancurkan hatinya, pergi ke luar negeri untuk memulai kehidupan baru. Sementara suaminya yang tidak tahu apa-apa, masih menantikan pernikahan dengan Madeline. Tiba-tiba gambaran wajah wanita itu muncul di pikirannya. Rasa sakit di kepalanya sangat hebat. Kenangan masa lalu datang seperti film di otaknya. Setelah ingatannya pulih, dia baru menyadari siapa orang yang sangat ia cintai. Dia langsung merasa sangat menyesal. Namun saat itu, dia sudah kehilangan wanita itu selamanya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, kecelakaan mobil menyebabkan pria itu kehilangan ingatan. Madeline, yang ingin mengaitkan dirinya dengan keluarga kaya, memanfaatkan kesempatan itu untuk berpura-pura menjadi istri pria itu, dan menuduh wanita itu sebagai orang ketiga yang menghancurkan hubungan mereka. Dia mengatakan mereka sebelumnya saling mencintai, namun wanita itu yang memisahkan mereka. Hal ini membuat pria yang kehilangan ingatan sangat membenci wanita itu. Untuk memastikan dirinya bisa menjadi istri kaya yang sah, Madeline menghilang dan berpura-pura diculik oleh wanita itu. Pria itu, untuk menemukan Madeline, menyiksa wanita itu, memaksanya memberitahukan di mana Madeline berada. Dia juga mengancam menggunakan anak mereka sebagai alat. Namun wanita itu tidak tahu di mana Madeline berada. Dia hanya bisa memohon agar pria itu membebaskan anak mereka dan memberitahu bahwa anak mereka memiliki penyakit jantung bawaan. Dikurung dalam ruangan sempit bisa berbahaya bagi nyawanya. Namun pria itu sama sekali tidak percaya dan menunjukkan laporan pemeriksaan kesehatan dari Madeline yang menunjukkan bahwa anak mereka sehat-sehat saja. Saat itu, pria itu menerima pesan dari Madeline. Madeline berpura-pura dalam pesan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak ingin menghancurkan hubungan pria itu dan wanita itu, dan dia sudah meninggalkan kota ini. Pria itu segera menuju bandara. Wanita itu yang membawa anak mereka yang pingsan berlari mengejarnya, memohon agar pria itu membawa anak mereka ke rumah sakit terlebih dahulu. Namun pria itu, untuk mencari Madeline, dengan keras menendang wanita itu sampai jatuh ke tanah. Wanita itu dengan putus asa berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan pria itu. Setelah wanita itu berhasil membawa anak mereka ke rumah sakit, karena terlambat untuk mendapatkan pengobatan terbaik, anak mereka jatuh dalam keadaan koma. Setelah kejadian itu, wanita itu benar-benar kehilangan harapan pada pria itu, dan kemudian menghubungi dokter dari pusat penelitian pil penghilang ingatan, menyatakan kesediaannya untuk menjadi relawan mereka. Saat itu, pelayan meminta wanita itu pulang ke rumah. Begitu masuk ke dalam, pria itu mengeluarkan surat perceraian dan meminta wanita itu menandatanganinya, dengan alasan agar Madeline senang. Wanita itu tanpa ragu menandatangani. Namun, saat wanita itu hendak pergi, pria itu malah meminta agar ia tinggal bersamanya sampai surat cerai selesai, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Ia juga mengancam wanita itu dengan nyawa anak mereka, dan memintanya untuk bekerja sebagai pelayan bagi Madeline. Melihat sikap pria yang sangat kejam itu, wanita itu langsung meminum pil penghilang ingatan. Namun Madeline masih belum berniat melepaskannya. Untuk membuat wanita itu benar-benar putus asa, Madeline berpura-pura mengajak wanita itu untuk menemani dirinya membuat penampilan, kemudian menciptakan sebuah penculikan. Wanita itu panik bertanya pada Madeline apa yang akan dilakukan. Madeline menjawab ini adalah sebuah ujian, untuk melihat siapa yang lebih penting di hati pria itu. Wanita itu berkata bahwa Madeline adalah seorang gila. Madeline dengan percaya diri berkata bahwa pria itu pasti akan menyelamatkannya. Tak lama kemudian pria itu datang berlari. Saat bom hampir meledak, dia tidak ragu sedikit pun, mengutamakan menyelamatkan Madeline terlebih dahulu. Melihat wanita itu tetap berada dalam bahaya, pria itu malah mengejeknya dan berkata bahwa ini adalah balasannya.